ini, pemilih generasi Z, ya, mereka yang lahir 96 ya, sampai terakhir yang punya hak pilih, yang memilih Prabowo Gibran naik tajam. Nah, eh, nah saya udah cek ini ya, ternyata memang ini kali pertama kita temukan efek usia itu punya pengaruh ya. Biasanya pemilih muda itu tidak terkonsentrasi pada salah satu capres. Baru kali ini nih ya, generasi Z. Nah, apakah ini faktor Gibran yang relatif lebih muda dibanding yang lain? Karena sebelumnya kan capres-cawapres datang dari usia tua. Nah, ini kita perlu uji lebih jauh. Tetapi kalau kita cek, generasi Z ini cenderung generasi Z yang tidak terlalu aktif di Twitter, yang memilih Pak Prabowo. Milenial, sebenarnya Pak Prabowo tidak meningkat tajam. Yang turun adalah Mas Ganjar, yang naik adalah Mas Anies di kelompok usia 27 sampai 42 tahun. Usia 43 sampai 58 tahun yang naik pemilih Mas Anies, naiknya tajam nih. Dari generasi X. Ya. Dari generasi boomers usia 50 di atas 59 tahun yang naik lagi-lagi Mas Anies. Pak Prabowo turun di sini. Mas Ganjar stagnan. Kemudian bagaimana berdasarkan agama? Segmen pemilih Muslim yang memilih Pak Prabowo naik, yang memilih Mas Ganjar turun, yang memilih Mas Anies ada indikasi kenaikan meskipun lebih landai. Non-Muslim yang memilih Pak Prabowo naik, Mas Anies naik tetapi tidak signifikan. Nah ini turunnya signifikan nih di kalangan pemilih Mas Ganjar dari segmen non-Muslim. Dari kalangan yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, yang naik adalah Pak Prabowo, yang turun adalah pemilih Mas Ganjar. Sementara pemilih Mas Anies dari segmen ini cenderung landai kenaikannya. Tetapi ada kenaikan sangat tajam dari pemilih Anies yang berasal dari segmen yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Sementara pemilih Pak Prabowo menurut ketidakpuasan terhadap kinerja Pak Jokowi turun. Nah, jadi singkatnya begini, masuknya Gibran ini satu sisi menjadi aset elektoral buat Pak Prabowo untuk menarik basis Pak Jokowi, tetapi di sisi lain dia juga jadi liability, terutama buat pendukung lama Pak Prabowo. Jadi ada yang datang, ada yang pergi. Nah, pemilih yang datang mengambil dari segmen pemilih Mas Ganjar, sementara pemilih Pak Prabowo yang lama karena tidak setuju dengan pilihan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo, larinya ke Mas Anies. Nah, untungnya buat Pak Prabowo, pemilih yang masuk lebih banyak ketimbang yang keluar. Makanya netnya positif. Kira-kira begitu kesimpulan sederhananya ya. Jadi ini seperti pisau bermata dua, Gibran ini dia bisa menjadi aset, tapi bisa juga menjadi liability. Tapi per hari ini lebih banyak yang datang karena efek Mas Gibran. Sebenarnya bukan Mas Gibrannya ya, Pak Jokowi gitu ya, yang membuat suara Pak Prabowo mengalami kenaikan.